Oke, hari ini saya mau cerita salah satu kasus menarik di ICU. Ya, jadi ada seorang pasien saya, pasien kita, ya ini merupakan cuplikannya. Nama saya siapa? Satria. Ya, ada banyak perubahan Bapak. Ya, ada banyak perubahan Bapak. Ya, dari awal tidak sadar ya. Ya, waktu saya pasang ini untuk cuci darah Bapak kurang sadar. Sekarang setelah dibuang sumbernya itu udah mulai sadar. Coba cepat kemarin itu kan. Ya udah nggak apa ya. Yang penting fokus sekarang dan ke depan ya. Cepat sembuh ya. Pak Ibrahim Pia. Biar bisa apa lagi? Ibrahim dia. Ya, Pak Ibrahim Pia. Biar bisa apa lagi? Antar air ya. Ya. Ya udah. Ya Pak ya. Assalamualaikum. Nah, Di sini ada seorang laki-laki usia 72 tahun datang dengan gangren diabetikum, yaitu luka diabetes yang sudah parah, ya sudah menjadi sepsis karena pasiennya datang itu sudah tidak sadar, ya kesadarannya sudah berkurang, memang belum terlalu berat, ya kemudian tensinya juga sudah mulai turun dan juga pernafasannya sudah mulai cepat. Ya di sini yang menariknya adalah, jadi pasien ini sudah mengalami sepsis yang namanya sepsis. Apa itu sepsis? Sepsis adalah disfungsi organ multiple atau kerusakan organ yang diakibatkan respon imun tubuh yang berlebihan. Ya, akibat apa? Akibat adanya infeksi. Jadi sistem imun kita itu yang niat awalnya melindungi malah jadi merusak organ-organ tubuh kita karena infeksi yang terlalu berat tadi. Ya, kembali lagi ke Bapak ini. Jadi Bapak ini datang dengan gangren diabetikum atau luka diabetes di kaki yang sudah berat sampai mengalami sepsis yang seperti saya katakan tadi. Jadi di sini langsung kita lakukan pertolongan ya trias awal sepsis yang paling penting. Apa itu? Yang pertama adalah antibiotik spektrum luas ya, antibiotik kuat yang bisa melawan kuman gram positif maupun kuman gram negatif, kemudian resusitasi ya, baik itu pemberian vasopresor atau obat-obat yang bisa memperkecil pembuluh darah lagi untuk meningkatkan tekanan darahnya lagi, ya tekanan darah yang melebar akibat sepsis tadi, ya baik itu pemberian cairan juga. Nah, yang berikutnya trias yang penting, yang tidak kalah penting juga adalah source control ya, merupakan pembuangan sumber masalah. Sumber masalahnya apa dok? Ya tadi itu, luka diabetes yang ada di kakinya. Nah, di sini yang sulit untuk melengkapi trias itu tadi. 3 hal itu tadi. Ya wajar saja saya maklumi. Ya karena di sini dokter bedah sudah memutuskan untuk dilakukan amputasi. Karena setelah dilakukan penilaian, ekstremitasnya atau kakinya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sudah tidak layak dipertahankan lagi. Yang ada kalau dipertahankan akan menjadi sumber masalah. Ya, karena sumber infeksi di seluruh tubuh tadi yang menyebabkan kerusakan organ-organ lain tadi itu ada di kakinya itu tadi yang mengalami ya gangren diabetik, luka diabetik yang berat. Ya, jadi di sini ada fase denial, baik itu dari keluarga pasien ya. Karena apa? Karena yang dulunya dia sehat, memiliki anggota tubuh yang lengkap, ya kaki-kaki yang bisa dipakai untuk bekerja dengan baik, ya ini harus dipotong. Tentu ada fase denial ya, biarpun dokter bedah sudah menjelaskan secara detail juga pasti keluarga awalnya menolak. Nah, jadi nggak lengkap ini, triasnya tidak lengkap. Hanya bisa dilakukan antibiotik spektrum luas, antibiotik kuat yang sudah kita berikan tadi, dan juga resusitasi ya di ICU. Akhirnya apa? Akhirnya keesokan harinya ya pasien cuma setuju, keluarga pasien cuma setuju untuk dibersihkan saja yang mana itu tidak tuntas. Ya kesadaran makin memburuk, kesadaran pasiennya ya. Tensinya makin turun, makin sulit menaikkan tensinya dengan obat-obatan tadi yang dosisnya sedikit, jadi kita butuh dosis yang lebih banyak. Ya. Kemudian fungsi ginjalnya juga sudah mulai menurun. Urium kreatinin, racun-racun tubuh yang harusnya dibuang ya. Urium yang merupakan produk pemecahan protein dan kreatinin produk pemecahan otot yang harusnya bisa dibuang melalui ginjal tidak bisa dibuang. Otomatis
nilainya naik waktu dilakukan pemeriksaan laboratorium ureum kreatinin yang menandakan fungsi ginjalnya sudah mulai menurun. Ya, sampai apa? Sampai pasien harus dilakukan cuci darah. Makanya saya pasang CDL pada pasien ini ya untuk akses cuci darahnya. Di saat seperti itu, di saat kondisi sudah mulai sangat memburuk, barulah keluarga setuju untuk dilakukan source control untuk melengkapi trias penting tadi ya, untuk membuang sumber masalah tadi. Akhirnya dilakukanlah source control ya. Dilakukanlah amputasi. Dokter bedah melakukan amputasi, saya melakukan pembiusan total ya. Karena pasien sudah dalam kondisi shock sepsis ya, jadi harus dibius total. Setelah dilakukan amputasi ya, kita lakukan juga resusitasi, kita transfusi. Kemudian pasien kita rawat kembali di ICU ya. Tentunya dengan alat bantuan pernafasan ya, kita istirahatkan dulu dia untuk mengurangi oksigen demand-nya, permintaan oksigennya ya. Jadi biar dia tertidur dulu selagi kita mengatasi infeksi yang beratnya. Oke, ini 3 triasnya sudah mulai terlengkapi. Antibiotik adekuat sudah kita berikan, resusitasi sudah kita lakukan, source control ya, pembuangan sumber masalah tadi juga sudah dilakukan. Dan tebak apa hasilnya? Ya, alhamdulillah pasien kembali sadar, tensinya kembali bagus, fungsi ginjalnya membaik ya. Biarpun sempat dilakukan cuci darah ya. Nah, seperti yang kalian lihat itu kondisinya sudah membaik jauh dari sebelum dilakukannya pembuangan masalah tadi ya, pembuangan atau amputasi kaki tadi. Awalnya pasien sudah tidak sadar ya, nafasnya sudah mulai cepat. Kemudian tensinya sudah mulai turun jauh, yang harus dilakukan pemberian vasopresor atau obat-obat peningkatan tekanan darah dengan dosis yang lebih tinggi. Ya, kemudian fungsi ginjalnya sudah sangat jelek. Nah, seperti bisa kalian lihat, per hari ini pasien tersebut sudah sadar, sudah bisa berkomunikasi lagi dengan keluarga, sudah bisa mengenal saya sebagai dokternya di ICU ya, sudah bisa mengenal dokter-dokter teman sejawat yang lainnya. Pesannya di sini adalah ketika dokter menyarankan untuk melakukan suatu tindakan ya, di mana tindakan-tindakan yang berat seperti ini ya, tindakan-tindakan yang akan mengundang denial atau penolakan ya, mungkin ke depannya siapapun keluarga kalian ya nauzubillah, semoga aja tidak ada yang mengalami hal seperti ini. Cuma seandainya ada keluarga ataupun kerabat kalian, ya mudah-mudahan ya bisa jadi setelah menonton video ini bisa jadi pertimbangan lebih cepat untuk menyetujui tindakan yang disarankan oleh dokternya ya. Jadi sumber masalahnya cepat dibuang dan pasien ya nyawanya terselamatkan. Memang kasus-kasus seperti ini agak berat pertimbangannya ya. Jadi ada 2 hal. Kita menyelamatkan organnya, bukan menyelamatkan sih, membiarkan organ yang menjadi sumber masalah tadi tetap utuh, yang mana tadi kakinya menjadi sumber masalah tetap utuh, atau kita menyelamatkan nyawanya. Pilih mana? Ya jelas dong kita mau menyelamatkan nyawanya dengan membuang sumber masalahnya tadi ya, dengan dilakukan amputasi. Jadi mungkin ke depannya kalau seandainya lebih cepat tindakan tadi mau dilakukan, ya mungkin pasiennya nggak perlu cuci darah ya, fungsi ginjalnya tidak akan seburuk itu. Ya, jadi ya mudah-mudahan pasien ini ya hanya mengalami cuci darah sementara ya. Saya yakin ini cuci darahnya sementara karena fungsi ginjalnya sudah membaik jauh, kesadarannya sudah membaik jauh ya. Jadi di sini pelajarannya adalah ya kalau misalnya dokternya sudah menyarankan hal tersebut, contohnya di sini adalah amputasi kaki, ya lebih cepat untuk dipertimbangkan ya, lebih cepat untuk di ACC-nya ya. Ya kalau seperti itu, kalau cepat dilakukan tindakan maka tingkat kematian ataupun tingkat kecacatannya akan lebih rendah ya. Pasien ya bisa pulang dengan keadaan yang lebih baik. Jadi itu saja cerita saya di ICU hari ini. Semoga bermanfaat untuk orang banyak. Salam bius.